Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati dengan stambuk F1 C1190019. Di sini saya akan membahas salah satu materi dari biokimia 2, yaitu energi satu molekul gliserol, atau bagaimana cara menghitung energi yang dihasilkan dari satu molekul gliserol. Namun, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan gliserol. Gliserol adalah senyawa gliserida yang paling sederhana, dengan hidroksil yang bersifat hidrofilik dan higroskopik. Gliserol ini merupakan komponen penyusun berbagai macam lipid, salah satu di antaranya yaitu trigliserida. Gliserol ini apabila kita kecap, kita akan merasakan manis. Dan gliserol ini dianggap tidak beracun. Nah, pada siklus ini kita dapat melihat dengan jelas bahwa lemak itu terdiri dari dua susunan utama, yaitu gliserol dan asam lemak. Cara gliserol untuk masuk ke dalam glikolisis ini yaitu gliserol ini harus masuk harus berubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat untuk agar dapat berlangsung proses glikolisis. Nah, untuk lebih lengkapnya yaitu gliserol akan berubah menjadi gliserol kinase, di mana gliserol kinase ini kemudian akan diubah menjadi satu gliserol 3-fosfat. Selanjutnya, satu gliserol 3-fosfat ini akan berubah menjadi dihidroksiaseton fosfat. Kemudian dihidroksiaseton fosfat ini selanjutnya akan berubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Nah, ketika gliserol telah berubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat, maka gliserol ini sudah siap untuk masuk ke jalur glikolisis. Tahap pertama yaitu glikolisis. Gliserol yang telah berubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat akan berubah menjadi 1,3 bifosfogliserat, di mana perubahan ini akan menghasilkan 1 NADH. Selanjutnya 1,3 bifosfogliserat akan berubah menjadi 3 fosfogliserat, di mana pada perubahan atau pada reaksi ini akan menghasilkan 1 ATP. Selanjutnya 3 fosfogliserat ini kembali akan berubah menjadi 2 fosfogliserat, di mana 2 fosfogliserat ini akan dihasilkan 1 ATP. Kemudian 2 fosfogliserat ini akan diubah menjadi fosfoenol pirufat. Selanjutnya fosfoenol pirufat ini akan berubah menjadi asam pirufat. Nah, asam pirufat yang telah terbentuk selanjutnya akan masuk ke dalam tahap oksidasi pirufat. Namun sebelumnya saya akan memberikan catatan bahwa energi yang dihasilkan pada proses glikolisis ini yaitu 1 NADH dan 2 ATP. Selanjutnya kita masuk pada tahap oksidasi pirufat. Pirufat yang telah terbentuk pada tahap glikolisis tadi akan diubah menjadi asetil CoA. Nah, dalam proses perubahan pirufat menjadi asetil CoA ini akan menghasilkan energi 1 NADH. Nah, setelah terbentuk asetil CoA, selanjutnya asetil CoA akan masuk ke dalam siklus Krebs. Asetil CoA masuk ke dalam siklus Krebs, kemudian akan diubah menjadi sitrat. Nah, selanjutnya dari sitrat kemudian akan berubah menjadi isositrat. Setelah isositrat terbentuk, isositrat ini akan diubah menjadi
alfa ketoluktarat. Nah, di mana pada proses perubahan ini akan menghasilkan 1 NADH. Selanjutnya, pada proses perubahan alfa ketoluktarat menjadi suksinil KOA juga akan dihasilkan 1 NADH. Kemudian, suksinil KOA yang telah terbentuk kemudian diubah menjadi suksinat. Nah, pada proses perubahan ini akan dihasilkan 1 ATP. Selanjutnya, suksinat akan diubah menjadi fumarat. Nah, pada proses perubahan ini akan dihasilkan 1 FADH2. Kemudian fumarat diubah menjadi malat. Dari malat kemudian akan diubah menjadi oksaloasetat. Nah, pada saat proses perubahan ini akan dihasilkan 1 NADH. Jadi, catatan yang perlu kita ingat pada siklus Krebs ini bahwa energi yang dihasilkan yaitu 3 NADH, 1 FADH2 dan 1 ATP. Nah, ini merupakan ringkasan tabel ringkasan energi yang dihasilkan dari 1 molekul gliserol. Untuk lebih jelasnya, supaya lebih mudah dimengerti. Tahapannya yaitu pada saat gliserol masuk ke glikolisis akan terjadi reaksi yaitu gliserol menghasilkan gliserol 3-fosfat, di mana pada reaksi ini akan dibutuhkan 1 ATP. Selanjutnya pada tahapan glikolisis akan terjadi reaksinya yaitu gliserol 3-fosfat diubah menjadi pirufat. Nah, pada tahap ini akan menghasilkan energi yaitu 1 NADH dan 2 ATP. Selanjutnya, pada reaksi perubahan pirufat menjadi asetil KOA akan dihasilkan energi 1 NADH. Ini merupakan proses oksidasi pirufat. Selanjutnya, pada tahapan siklus TCA atau siklus Krebs, reaksinya yaitu asetil KOA yang akan masuk ke dalam TCA, kemudian disintesis menjadi oksaloasetat. Dibutuhkan akan dihasilkan beberapa. Jadi jumlah keseluruhan total energi yang dihasilkan dari 1 molekul gliserol mulai dari tahap glikolisis sampai tahap siklus TCA yaitu 5 NADH, 1 FADH2, dan 2 ATP. Dikarenakan energi yang dihasilkan sebelumnya itu masih dalam bentuk NADH dan FADH2, perlu dilakukannya konversi menjadi ATP. Konversi ini berdasarkan rantai respirasi di mana 1 NADH sebanding dengan 3 ATP, 1 FADH2 sebanding dengan 2 ATP. Jadi total energi yang dihasilkan yaitu karena sebelumnya kita menghasilkan 5 NADH, jadi 5 ini akan dikalikan 3. Jadi totalnya jadi 5 kali 3 yaitu 15. Kemudian 1 FADH itu setara dengan 2 ATP. Kan tadi kita peroleh bahwa energi yang dihasilkan yaitu 1 FADH2. Jadi 1 FADH2 ini dikali dengan 2 akan menghasilkan 2 ATP. Kemudian ditambah dengan 2 ATP sebelumnya. Jadi total ATP atau total energi yang dihasilkan dari 1 molekul gliserol yaitu 19 ATP. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi